Kitabul Adabi utawi iki bab menerangkan masalah tata krama. Tata krama itu adalah buahnya ilmu. Al-adabu samratul ilmi. Tata krama itu buahnya ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, manusia itu akan kelihatan sosok keilmuannya kalau tata kramanya bagus. Makanya perlu digarisbawahi, sebaik-baiknya orang, sepandai-pandainya orang, kalau tata kramanya tidak bagus, ilmunya kecil. Tapi kalau orang itu, mohon maaf, tidak pakai pinter, tetapi tata kramanya bagus, justru itu kelihatan keilmuannya. Tapi kalau dua-duanya bagus, ilmunya bagus, tata kramanya bagus, nah ini yang luar biasa. Maka dari itu pagi ini kita ngaji tentang adab tata krama, yang mana tata krama itu adalah buahnya ilmu. Babul hayai utawi iki bab menerangkan masalah tata krama malu isin. Wa fathihi lan keutamaane haya wal kisi lan gedhelei alat taperluki ing atase gawe pakerti bihi kelawan ayat. Bab ini menerangkan tentang sifat malu, keutamaannya malu dan segera bergegas untuk memiliki sifat malu dan bergegas untuk berbuat atau memiliki sifat malu. Malu itu sepele, Pak. Malu itu sepele, Bu. Tetapi malu itu kelihatan orang ini betul-betul kelihatan wirainya sifat malu. Jangan begini, ada orang yang ketemu malu, tidak ada, itu sudah ada. Karena malu itu hakikatnya malunya dia kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka malu inilah yang menjadikan dia akan selamat. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala marra iku liwat sapa kanjeng Nabi ala rajulin ing atase wong lanang minal ansori saking sahabat Ansor, wa huwa utawi rajul yaidu iku nuturi sapa rajul akhahu ing dulure rajul fil hayai ing dalam masalah malu isin. Faqala mengkodawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahu ninggalo sapa sira ing akun ing dulur, fa innal haya'a mongko sak temene malu isin minal imani iku saking tandane wong iman. Ada seorang laki-laki dari golongan sahabat Ansor itu menyampaikan, jadi ada saudaranya yang punya sifat malu, sama dia dimarahi, ojo isinan lah, ojo malu, malu dianggap begitu. Karena Nabi itu lewat tahu, tinggalkan saudaramu. Kenapa disuruh tinggalkan? Jangan dimarahi tentang dia malu. Justru orang punya malu itulah yang bagus. Maka sampaikan oleh Nabi, fa innal haya aminal iman. Sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Nah, sifat malu itu Bapak Ibu, dia itu bisa melaksanakan apa yang dia kerjakan tanpa berkamuflase, tanpa dia itu membuat topeng untuk dirinya. Kalau memang dia itu orangnya malu, karena malu itu sifatnya itu memang tidak tampak. Jadi orang malu itu tidak tampak. Tidak tampaknya bagaimana? Dia tidak akan menampakkan dirinya. Memang disitulah sifat malu itu yang sejati. Ada orang itu tidak punya malu juga. Maka ada kalimat, ketika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu inginkan. Orang itu kalau punya malu, dia akan sadar. Jadi malu itu saya lompatkan sedikit ya, di bawah. Qaulul ulama,
hakikatul hayai kulukun ya ba'asu ala tarkil kopi. Nah, saya jelaskan tentang malu. Malu itu sebenarnya bagaimana? Ulama mengatakan bahwasanya hakikatnya malu, orang punya sifat malu itu adalah sebuah budi pekerti, sikap yang mana sikap itu sudah tertancap dalam hati untuk meninggalkan perkara yang buruk. Perkara buruk itu maksudnya adalah perkara yang buruk menurut syariat. Contoh, hidangan disiapkan di meja. Nek wong Jawa itu kan ada kalimat, nek guru di sumanggakno le, ojo di. Syariat pun juga begitu. Apakah ada perintah monggo dimakan? Belum ada kan? Karena belum ada, jangan diambil meskipun sudah di. Makanya tuan rumah juga harus sadar. Dan memang dihidangkan ya segera disampaikan. Ayo dimakan, monggo. Ojo ngomong tok, tapi nanti nggak dimonggo, tidak akan makan. Maka bagi orang yang punya sifat malu tidak akan ngambil makan atau minum, karena belum disemanggati, karena belum diperintahkan, belum diarahkan. Ini punya sifat malu. Tapi tidak punya malu, jajan nang meja iki disiapno dipangkan. Sopen. Ini tidak punya malu. Nah, ini bahasanya itu ojo isin orang ojo isin. Jadi ternyata sifat malu itu sederhana. Itulah memang akhlak budi pekerti. Lepas jenengan masuk ke rumah orang, belum disemangatkan, jangan masuk. Belum disemangatkan. Dan orang itu akan kelihatan di situ. Sepele. Hakikatnya malu itu diantaranya meninggalkan perkara yang buruk menurut syariat. Buruk menurut syariat. Termasuk Bapak Ibu, contoh. Mohon maaf, ini memang orang perempuan ini sensitif. Kita ngomong hari ini katakanlah, doakan Bu, ini menurut buat kolam renang untuk perempuan, yaitu jamaah supaya yang perempuan bisa. Jenengan di tempat terbuka, meskipun itu hanya perempuan saja, tempatnya terbuka, dan yang latih juga perempuan. Meskipun itu memang tempatnya dikhususkan perempuan katakanlah, tapi tempatnya terbuka. Kira-kira benar enggak? Tempatnya terbuka, meskipun pelatihnya perempuan, tidak ada yang laki-laki. Bisa enggak itu diubah? Ini kita ngomong syariat ini. Jadi tarkul kopi, meninggalkan perkara yang buruk menurut syariat. Jangan menurut orang. Itu kan sama perempuan semua, ada yang laki-laki. Pertanyaan sudah tempatnya terbuka tertutup. Kalau tempatnya terbuka berarti memang, mohon maaf ibu-ibu khusus, mbak-mbak, memang berat kan ya. Seolah-olah mengetik kumpung tok ya. Perempuan kok ya dikekang. Karena memang orang perempuan itu unik. Orang perempuan itu unik-uniknya bagaimana? Jenengan tinggal diam aja. Baju renang. Itu kira-kira baju renang itu press body atau longgar? Maaf, meskipun longgar, karena kena air mesti akan. Ini karena kemarin ada rumah itu begitu tanya, gimana? Boleh enggak saya ini mau renang? Tempatnya di mana? Setahu saya Surabaya itu tempatnya semua terbuka. Ada tempat khusus tapi enggak gitu mahal. Wis doakan lah, turun nanti buat kolam. Nah, nanti monggo ibu-ibu gantian. Ruangannya tertutup, enggak boleh terbuka. Nanti ibu-ibu gantian. Nah, makna di sini Pak, malu. Bukan malu pada siapa enggak, jangan dikira nanti tiba-tiba dengan tiada ada yang nyuting di suku.
Tidak ada yang tahu ya. Maka kalau tertutup berbeda lagi. Masih rotok bantah. Masuk kau lah, saya muncul juga akeh muslimah di situ. Masih banyak muslimah di situ. Iku ya mau ngaji. Sampai ngomong gitu, saya sampaikan. Ya sudah, sing waras ngaras. Mungkin saya salah memberikan jawaban ya monggo. Tapi menurut saya itu adalah malu. Ini Anda tidak punya malu, kayak sumasi, terserah panjenengan kalau tidak punya malu. Karena manusia itu di situ. Ya, nanti ada keterangan Pak Nabi itu lebih pemalu daripada gadis yang masih perawan. Jadi begitu Pak. Saya ini beli baju renang, tapi saya tidak pernah pakai baju renang. Karena ketika saya pakai baju renang, saya kelihatan seperti ya, saya ini atletis betul ada enggak? Untuk tubuh juga kurus seperti ini, kan kelihatan lucu nanti. Nah maknanya apa? Disitulah Bapak Ibu perlu kita tetap berhati-hati. Jangan apa ya? Jangan melihat tontonan, karena tontonan itu nanti jadi tuntunan. Nah tuntunan aslinya malah jadi, makanya agak repot. Kita harus sadar tenang. Jadi punya malu. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al haya'u utawi sifat malu la ya'ti iku ora teko apa iman apa haya sebetulnya illa bi khairin kejaba kelawan memang berbuat bagus. Memang Pak, orang malu itu diletakkan pada orang yang bagus memang. Orang itu isinan malu, dalam arti malu itu dia ciri orang bagus itu malu. Ciri orang itu baik itu ya dia punya sifat malu. Jadi, ini nggak di monggono itu ya, enggak? Itu memang ciri yang bagus itu. Soalnya apa? Nanti ada apa-apa. Orang itu terbiasa maaf. Bahasa orang Jawa cerutak, terongoan cerutak bahasanya begitu. Jadi agak kasar namanya. Nah kita ini latihan tidak dilatih mentalnya dari sekarang. Karena orang begitu itu masuk perkara subhan. Kalau perkara subhan nanti masuk ke haram. Itu larinya ke sana urutan. Maka jangan sampai kita akan begitu. Maka dengan malu itu mikir ya. Belum semangat. Memang berat latihan itu. Tapi inilah ingin jadi orang bagus, ingin jadi orang baik, mesti akan ada proses. Tidak mudah untuk begitu, tapi memang itulah proses. Itulah proses. Dan jangan mungkin kecekluk sekali dua kali oke, tidak apa-apa manusiawi. Tetapi kalau kita ini latihan, memang harus dilatih, dipaksa. Kayak begini juga latihan, Pak. Jangan senangannya es krim, Pak. Ini ada es krim tidak ingin minum umpamanya. Ini juga harus dipaksa latihan. Iya, tapi kok sebenarnya kok jalur enak. Nah, mungkin begitu dipaksa. Nah ini latihan. Nah latihan begini juga tidak mudah. Apalagi dengan punya duit, tambah super tidak mudah. Karena punya kekuasaan di situ. Jadi cirinya orang baik itu adalah punya sifat malu. Wa fi riwayatil muslimin al-haya'u khairun kulluhu. Al-haya'u utawi sifat malu khairun iku luwih bagus, kulluhu ya sekabehane haya. Malu itu bagus. Semuanya perkara yang berhubungan dengan malu juga bagus. Al-qala al-haya'u kulluhu khairun. Al-haya'u utawi sifat malu kulluhu ya sekabehane haya khairun itu bagus. Semuanya begitu. Namun ini Pak, setiap sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Kul sifat apa? Kata kulun itu ada kata-kata istighraq menghabiskan, ada yang mayoritas. Seluruh penduduk Semolowaru adalah bertani. Pertanyaannya, ngomong seluruh tadi, itu seluruh itu bisa dimaknai mayoritas. Jadi mayoritas hampir 90% itu seluruh
ilmunya orang mengatakan itu adalah bertanya. Tetapi beda dengan seluruh itu di mana setiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap atau seluruh itu bisa dimaknai begitu. Seluruh orang, setiap orang pasti akan mati. Itu semua kena. Dan semua pasti kena hukum itu. Tetapi ada kul itu yang maknanya mayoritas. Dari sini setiap malu itu bagus. Memang betul, tetapi sifatnya mayoritas. Dalam arti begini, ada pengecualian. Ada yang tidak boleh kita ini malu. Kapan itu? Ketika menuntut ilmu. Apa? Lek tanya. Jangan malu. Karena apa? Nanti dengan malu dia tidak ngerti. Jadi masalah. Malu bertanya, sesat di jalan. Itu maksudnya begitu. Malu bertanya. Jadi tidak bertanya, dia tidak akan tahu. Kadang ada orang itu malu tanya. GPS itu ngeceknya tidak bisa. Kan juga repot, malah kesasar. Sampai ke kuburan barang nanti begitu. Karena dia malu untuk tapi di dalam belajar ngaji nggak boleh malu untuk bertanya. Meskipun ini kalimatnya dulu semuanya malu itu bagus, ya itu maknanya mayoritas. Bukan setiap malu ya, tapi cuma mayoritas. Umumnya malu itu memang bagus. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul al-imanu utawi iman bid'un iku punjulan wa sab'una lan 70 au bid'un utawa punjulan wa situna lan swidak subatan apane cabangi fa afdaluha utawi luwih utamane cabang qaulu la ilaha illallah iku pengucap la ilaha illallah wa adnaha utawi luwih ngisore cabang iku mau imatatul ada yaitu nyingkiraken kotoran kang bangsa nglarakaken wong liwat ahli toriki saking dalan wal haya utawi malu subhatun iku cabang minal imani saking iman. Iman Bapak Ibu cabangnya ada 73 lebih atau 63 lebih. Bid'un itu punjulan. Punjulan itu antara salasah ila asr. Jadi antara itu maksudnya berarti punjulan itu sekitar mungkin 73-an lebih. Jadi antara. Jadi cabangnya iman itu ada 73 lebih atau dasarnya 63 lebih. Kalau 73 lebih di antaranya ada sifat malu. Karena malu itu terus anak batu minal iman, al-haya'u minal iman. Itu di antara cabang-cabangnya. Jadi orang iman itu tidak murni iman begitu saja, tetapi dia harus punya sifat bersih. Kenapa dia punya sifat bersih? Lewat iman itu bersihan. Makanya ada ilmu mukasafah ketika kita yang senang bersih-bersih. Ketika senang bersih-bersih itu ada ilmu mukasafah. Mengontrol diri itu ada di orang itu senang bersih-bersih. Itu memang dia itu kerosokan. Itu diantaranya begitu. Lihat ada orang itu malas bersih-bersih, biasanya ada sesuatu yang tertutup. Itu yang masalah. Makanya contoh orang begini ini sadar. Ini ini lampunya gak padam. Itu terasa kan? Ini lampunya dipakai turun. Itu juga terasa. Nah ilmu begitu cara dijumpai ketika dia tidak punya sifat itu. Maka dibutuhkan sifat malu, dibutuhkan sifat senang bersih-bersih dan sebagainya. Itu adalah cabang daripada iman. Nah, malu itu juga cabang daripada iman. Tapi memang repot kalau memang orang malu itu tidak kelihatan. Orang malu itu tidak kelihatan. Contohnya apa? Orang ini jadi pemimpin, punya sifat malu tidak gitu. Bisa dimengerti. Kan orang dari pemimpin itu kan harus promosi diri kan. Iya, cocok saya ini pantas menyatakan diri menyampaikan. Tapi orang itu punya malu, dia mesti diam. Makanya orang punya malu itu yang ditunjukkan bukan masalah dirinya, tapi yang ditunjukkan adalah ilmunya. Maka ilmunya inilah yang akan bisa menunjukkan dia itu pandai atau tidak. Contoh di dalam forum rapat, ada orang itu usul
Lek orang itu alim, orang itu punya adab tata krama, dia mesti akan diam. Diamnya itu membaca. Oh, ibadah nulis mari, kemang nulis mari, sing dulu apa ya? Nah, tidak begini. Wah, saya sepakat ya sudah, tidak ada jaminan. Tambah ruwet, tambah lama. Mungkin yang kurang apa ya? Jadi memang harus begitu. Nah, disinilah punya malu. Maka di dalam memimpin pun juga kalau punya malu berbeda dengan yang tidak punya malu. Pasti berbeda. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda iku luwih banget apane hayaan sifat manune minal adroi saking wadul perawan fi hitriha ing dalem jero kamare adro fa idza ra'a mongko nalikane ningali sapa kanjeng Nabi sayan ing sesuatu suci-suci yakrohuhu kang benci kang sengit sapa kanjeng Nabi ing sae arafnahu mongko ruh sapa ingsun ing bekasi kanjeng Nabi fi wajhihi ing dalem wajahe surahe kanjeng Nabi. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu lebih pemalu daripada seorang perawan. Biasanya anak gadis itu kan malu-malu itu kan di kamar malu-malu. Tapi jangan malu-malu tapi mau, itu juga ada. Malu betul. Nabi itu lebih malu dari itu. Maksudnya apa? Nabi tidak akan berbuat yang tidak memang betul-betul berdasarkan syariat. Maka para nabi pun juga demikian. Apalagi Nabi punya sifat maksum. Nah kita ini tidak. Minimal Bapak Ibu, minimal kita ini betul-betul menjaga. Karena sifat malu ini bagian penting dari kita. Panjenengan nanti rasakan. Kalau punya sifat malu, pasti kita ini akan terjaga. Pasti kita akan terjaga. Tapi kalau tidak, ini akan malah jadi bahaya bagi kita. Mungkin bahasa tadi celutak atau terowongan bahasa itu malah membahayakan kita. Justru dengan sifat malu itulah ngerem kita ini direm untuk menjadi orang yang baik. Memang agak berat begini, ini tidak keluar dari kebiasaan kita yang biasanya mungkin ngomong di plastik, tapi juga ada sini. Makanya ada orang itu sekarang itu orang itu mulai kelihatan ilmunya, tata kramanya itu dengan cara dia akan ngomong mesti juga hati-hati. Aku ngomong kok konco tersinggung enggak? Ini juga enggak, karena ini punya sifat malu tadi. Maka Nabi ini betul-betul orang yang sangat terjaga. Dengan begitu Nabi ini sangat sempurna di dalam sifatnya, karena punya sifat malu yang luar biasa. Sampai kita kan sadar betul, Nabi ini waktu memindahkan Hajar Aswad dengan pernah dengarkan ceritanya. Nabi itu umpama begini pun, mungkin mesti sing teko sing kangen aku dhisik gitu. Biasanya begitu. Tapi Nabi tidak pernah begitu. Besok yang datang, ayo bersama-sama kita nyanyikan. Yang datang dahulu, ayo meskipun sing teko dhisik aku. Tapi tidak pernah menyampaikan begitu. Ayo besok yang datang duluan berhak untuk memilih. Ternyata yang datang bersama-sama. Nah, ketika bersama-sama, ya Nabi juga menyampaikan, ayo kita angkat bersama-sama. Inilah kehebatannya orang punya sifat malu. Dengan punya sifat malu itu akan terkontrol, hati terkontrol, pikiran terkontrol, mulut pun juga terkontrol. Semuanya akan ngomong dengan pas, tidak diada-adakan. Itu kalau punya sifat malu. Kalau tidak punya sifat malu, mestilah bahasa orang yang berdua terus ngomong tak sembarang, tak kena begitu. Kalau tidak punya sifat malu, maka sifat malu ini penting untuk kita miliki bersama-sama. Qala ulama, ini yang saya sampaikan di depan. Hakikatul haya'i kulukun.
ya ba'asu ala tarkil kopi. Jadi sifat hakikatnya malu itu sekali lagi adalah sifat yang mana sifat itu meninggalkan perkara yang jelek. Jadi sifat malu itu meninggalkan perkara yang jelek. Wa yamna'u minat taksir, dan mencegah dari kealpaan, kopeko. Dengan nanti Bapak Ibu suatu saat pasti ada sifat kosong di antara panjenengan. Ngertos kosong. Suatu saat jenengan ini jedanya jenengan ini kadang kepleset. Jenengan ini kadang-kadang juga ini, tapi punya sifat malu ini terjaga. Contoh, jenengan senangnya musik, iso nyanyi, sakit nyanyi. Nah, biasanya manusia itu jenenge manusia kumpul, terus pengen nyanyi kan. Tapi kalau punya orang itu, ono ulangan nyala, nggak berubah gitu. Yang laki-laki, ono siapa ngomong itu, kan itu. Nah ini yang menjadi penjaga. Penjaga kita ini supaya bayang naku minat taksir, mencegah daripada kealpaan kekosongan jeda tadi. Nah jeda kekosongan itu setan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Bahasanya jenengan itu lek rupiah. Jenengan itu baca dengan tenang itu sudah rupiah diri sendiri. Karena mohon maaf, setan itu pinter pol. Apakah setan itu tidak hafal ayat dari Al-Quran? Hafal Pak. Jenengan baca Al-Quran, kalau setan itu pedih, tidak pedih. Saya punya buktinya soal. Yang baca itu takut, Allahu la ilaha illallah, takut di tengah jalan mati mandek. Sing lanjutnya juga sing kesurupan tadi. Nah sifat-sifat tadi kesurupan macam-macam itu sifatnya justru yang paling bahaya. Setan itu menggoda kita ketika kita ini punya ilmu itu yang paling bahaya. Setan itu punya trap-trap. Ini prajurit 1, prajurit 2, 3 dan seterusnya sampai eselon berapa, sampai jenderalin baik jenderal punya ada. Makanya kita takutkan begitu. Jangan-jangan kita ini maaf, jadi kan bisa rupiah orang malah-malah bahasanya begitu. Oh ini tambah sing pinter setan itu juga ada. Makanya semuanya ilmu itu juga dikembalikan pada orang dengan sifat hati-hati. Jangan sampai itu nanti menjadikan kita juga terlalu larut. Tetap hati-hati ngaji dipakai sehari-hari. Allah barang salah subhanahu wa ta'ala.